Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat saksi ya, Saudara Ferdi Sambo. Iya. Baik, saya tanyakan, saksi punya rumah? Berapa rumah? Rumah kami bersama keluarga itu di Saguling. Sebelumnya pada saat kami wakil direktur itu tinggal di Duren 346 itu. Yang di Saguling rumah pribadi atau rumah dinas? Rumah pribadi yang di Saguling, di Kompleks Polri itu rumah hunian ya, tapi bukan rumah dinas jabatan. Rumah dinas jabatan yang 46, nomor 46. Nomor 46. Ada lagi yang di Duren 3 di komplek? Ada satu yang kami jadikan posko untuk tempat tinggal ajudan. Ajudan ya, ADC. Di Bangka? Di Bangka itu rumah mertua kami. Baik, di 4 rumah tadi ya? Demikian. 2 rumah dinas. 1 rumah. Itu ada CCTV-nya? Di Duren 3 ada, Saguling ada, Bangka juga ada. Di posko? Di posko sepertinya ada juga, saya tidak ingat lagi. Ada, di Saguling ada ya? Berapa CCTV di Saguling? Di Saguling itu di bawah ada, kemudian di lantai 2 ada, di lantai 3 juga ada, cuma di lantai 3 itu tidak kami hidupkan karena itu ruang privat keluarga. Itu bisa merekam ya? Yang di lantai Saguling? 1 itu bisa merekam, cuma untuk lantai 3 itu tidak karena itu ruang privasi kami keluarga. Berarti ada DVR sama monitornya? Sudah disita oleh Bareskrim semua. Baik, itu posisi DVR monitor di Saguling di mana? Ada yang di pos satpam, ada juga yang di ruang keluarga. Di pos satpam ya? Kalau di Duren 3, apakah juga ada CCTV? Waktu kami masuk, kami pasang CCTV di sana. Tahun berapa dipasang? Kami masuk kurang lebih 2015. 2015. Berapa jumlah CCTV di dalam rumah? Kalau tidak salah ada 6 atau 8. 6 atau 8 CCTV ya? 2 lantai ya rumah di Duren 3? 2 lantai. Di 46 ya? Demikian. Di lantai atas ada juga CCTV? Kalau tidak salah ada 4 ya. Ada 4 ya? Di tiap kamar anak saya, kemudian ada 1 di ruang nonton, di bawah 1, di luar 1, di luar 2. Berarti jumlah semuanya Mungkin 8 ya. 8 ya? Ya. 4 di bawah, 4 di atas? Demikian. Untuk DVR-nya itu posisinya di mana? Di kamar kami, di kamar saya dan istri. Bukan di posko? Bukan. Monitornya? Monitornya di TV saya juga. Posisinya di posko atau di kamar juga? Di kamar pribadi saya dan istri. Kamar pribadi? Ya, kamar utama. Kamar utama ya? Di lantai 1. Bukan di posko, kenapa bukan di posko di DVR-nya diletakkan? Ya, kan itu kan nyorot kegiatan keluarga, jadi nggak mungkin saya perlihatkan ke posko kan. Yang menjaga di Duren 3 siapa? Setelah kepindahan kami ke Saguling itu Kodir. Kodir ya? Demikian. Tujuan saksi masang CCTV di Duren 3 untuk apa? Di rumah. Iya. Ya untuk memonitor, membantu pengamanan ataupun kegiatan dari anggota atau ART yang ada di sana. Baik, saat kejadian apakah DVR CCTV-nya masih aktif? Jadi saya perlu jelaskan, setelah kejadian penembakan itu kemudian saya membuat cerita itu, di carport saya menanyakan ke Kodir, CCTV di dalam hidup enggak? Tidak Pak, saya sudah lapor Joshua, belum diperbaiki. Nah, saya pikir saya percaya. Akhirnya kemudian pada saat kejadian saksi tanya atau sebelum? Setelah kejadian. Setelah kejadian? Ya. Kemudian di tanggal 12 itu ada pengecekan oleh tim gabungan. Di saat itu saya kemudian memanggil Dir. Dir, itu CCTV di rumah benar mati nggak? Benar Pak, saya sudah sempat WA ke Joshua. Saya bilang, mana WA-nya? Saya lihat kalau nggak salah di bulan Juni dia sempat WA Joshua,
Itu juga sudah kami sampaikan nanti di pembelaan di kasus kami. Di situ disampaikan, Om CCTV mati, tolong diperbaiki. Hanya dijawab oleh Yosua, ya, tapi sampai hari kejadian itu tidak diperbaiki. Yang rusak apa? CCTV-nya, DVR atau apa? Saya tidak tahu sampai ke situ. Tidak tahu. Ya. Berapa jumlah DVR di Duren 3? Saya pastinya juga saya tidak tahu. Karena saya Kan di kamar saksi. kan saya sudah pindah semenjak 2019 ke Bangka, kemudian dari Bangka ke Saguling. Saksi tahu ya, DVR, CCTV itu sistem elektronik ya? Ya, sistem elektronik. Iya. Iya. Tadi saksi sampaikan ada yang rusak ya. Maka saya tanya apakah CCTV-nya atau DVR-nya rusak atau monitornya? Saya tidak tahu pasti itu karena Kodir yang menyampaikan ke Joshua. Artinya kalau DVR-nya rusak, Bentar, penuntut umum ya. Itu CCTV, ya, kan ada monitor di ruang utama. Apakah tidak terhubung dengan handphone saudara? Sudah tidak lagi, yang mulia. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Jadi saudara tidak bisa memantau apakah ini dalam keadaan rusak atau mati. Saya Tidak enggak- tahu. Saya tidak pantau lagi, mungkin karena kami sudah pindah rumah. Karena pindah ke Saguling tadi. Demikian ya. Sehingga saudara pun tidak Demikian. memasang itu di handphone saudara. Demikian ya, mulia. baik, artinya kalau salah satu rusak, CCTV atau DVR, DVR saksi tahu fungsinya untuk apa? Ya, untuk merekam. Merekam ya. Iya, Kalau DVR rusak berarti sistem ini nggak berjalan ya? harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Iya. Artinya apapun yang disorot oleh CCTV tidak ada hasilnya ya, tidak ada video rekamannya ya. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Iya. Itu milik saksi yang di Duren 346 atau pengadaan dari instansi? Maksudnya di rumah saya. Iya, yang Oh, pengadaan sendiri. CCTV sama perangkat DVR sama monitornya. Iya. Itu beli sendiri ya. Kapan saksi beli? Waktu mulai masuk 2015. 2015. Ya, 2015. Berapa kali rusak? Aduh, saya tidak tahu pasti berapa kali rusak. Tapi selama saya di sana waktu masih tinggal di Duren 3 itu masih aktif, masih hidup lah. Kalau rusak siapa yang memperbaiki? Biasanya Kodir yang menghubungi yang memasang. Biasanya. Siapa teknisinya? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak sampai ke situlah untuk teknis. Kalau yang di posko itu milik siapa? Di posko pos satpam atau Yang di ADC. Kan Duren 354 ya? 54. Itu saya juga tidak tahu pasti apakah ada CCTV atau tidak. Yang di Saguling Di Saguling ya, milik pribadi juga ya? milik pribadi. Baik, kalau yang pos Sapan saya tanya itu milik siapa? Jadi saya perlu sampaikan karena waktu kami di Kompleks Polri Duren 3 itu kan banyak terjadi pencurian. Kemudian saya berinisiatif lah untuk memasang CCTV di areal kompleks itu untuk memudahkan satpam melakukan pengawasan karena banyak terjadi pencurian waktu itu. Kemudian dipasanglah kalau tidak salah ada 4 atau 6 kamera di pojok-pojok itu. Kemudian layar monitor dan DVR-nya itu di pos satpam. Yang saya tanya itu milik siapa yang di pos Sapan? Yang milik, ya kalau ditanya milik, saya yang beli gitu. Kapan saksi beli? Ya pada saat 2015 atau 2016. Ada bukti pembeliannya? Ya kan tidak ada bukti pembelian. Tidak ada. Berapa yang saksi beli? Yang saksi beli apa? CCTV, DVR, monitor, perangkat atau sebagian? Waktu itu saya berbagi dengan salah satu penghuni kompleks waktu itu. Berbagi ya. Berapa DVR yang dibeli? Seingat saya satu ya. Satu ya. Mereknya apa? Saya nggak ingat. Tidak ingat ya. Satu ingat. itu tampilannya cuma 4 channel ya? Seingat saya gitu. Iya.
Artinya saksi cuma tahu di situ ada satu ya? Karena saya juga jarang ya ke situ, saya hanya sudah menyerahkan ke Satpam untuk mengelola dan melakukan pengecekan di pos Satpam itu. Saksi tahu yang satu itu yang dibeli? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak ingat. Kalau di situ ternyata ada 2 DVR, saksi mengetahuinya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Iya. Kalau ternyata monitornya itu tampilannya sudah 9 channel, saksi tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Iya. Ada berapa CCTV untuk menangkap situasi? Jumlahnya saksi tahu? Saya tidak tahu pasti. Apakah Tidak tahu juga. ya. Artinya tidak tahu ya berapa. Kalau ternyata di situ sudah ada 2 DVR ya. Saksi tahu siapa Satpam di komplek tersebut? Setahu saya 2, Marzuki sama satu lagi Jafar. Abdul Jafar ya. Ya. Mereka yang sebagai Satpam di situ. Satpam di situ dan juga sebagai petugas untuk operator CCTV DVR. Ya hanya Satpam saja, mungkin dia sudah diajarin juga untuk melihat CCTV itu. Ya. Artinya yang satu DVR lagi bukan saksi yang beli, gitu ya? Saya tidak ingat pasti ya. Artinya kepentingan pos Satpam di situ untuk kepentingan privatisasi atau kepentingan untuk warga di situ? Kepentingan kompleks lah. Komplek ya. Artinya DVR yang ada di situ sama seperangkat CCTV sama monitornya ternyata ada 2 situ, itu milik komplek atau milik siapa? Ya milik bersama lah. Bersama, milik warga ya? Tapi pengadaan dari saya. Yang satu, Ya saya yang tidak keterangan saksi satu ya? karena sudah lama ya itu, jadi saya lupa 1 apa 2 yang saya ada. Yang jelas saya minta untuk itu dipasang di sana untuk membantu pengamanan Satpam. Tadi sudah ada keterangan saksi ya, 1/2015. Saksi tahu kalau itu rusak yang di pos Satpam, siapa teknisi yang memperbaikinya? Saya tidak tahu. Biasanya mereka sudah saling berhubungan dengan teknisi yang memasang pertama. Saksi kenal dengan Supriyadi alias Santo? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak kenal lah. Dari informasi beberapa saksi menyatakan yang memperbaiki adalah Supriyanto alias Supriyadi alias Santo. Saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Baik, untuk CCTV yang di pos Satpam itu ada yang mengarah ya, arah jalan ke rumah saksi. Ya, ada di depan gapura itu mengarah ke rumah saya sampai dengan pintu keluar. Satu ya, satu CCTV yang mengarah ke rumah saksi. Satu CCTV, seingat saya. Artinya tadi saksi sampaikan yang di rumah saksi kalau salah satu rusak ya, di VR-nya. Artinya sistem tidak berjalan ya. Tadi saksi tahu ya, sisi di pos Satpam itu terakhir diambil ya? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Waktu di tanggal 10 kan saksi sampaikan kepada saudara Cuk, tanggal 11 ya, hari Senin. Oh, hari Senin. Iya. Ya. CCTV, tolong kamu copy dan kamu tonton. Lihat. Itu CCTV yang mana? Yang saya maksudkan mungkin dari CCTV depan pos Satpam. Yang pos Satpam kan? Iya. Yang di pos Satpam. Iya. Saksi tahu siapa yang ngambil dari pos Satpam? Saya tidak tahu. Apakah saudara Cuk Putranto? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya Cuk Putranto tidak pernah menyampaikan kepada saksi yang di pos Satpam itu dia mengambil atau terdakwa Irfan? tidak menyampaikan ke saya hanya menyampaikan bahwa CCTV mana. Dia sampaikan ada sama saya. Kamu sudah lihat kamu copy dan lihat isinya seperti apa. Dia sampaikan nggak apa-apa komandan, udah nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Artinya yang saksi suruh kopi itu dari DVR-nya? Harusnya sih seperti itu ya. Bukan ambil DVR-nya? Oh bukan. Saksi kan sebagai pernah juga di Ipidum ya? Ya. Sebagai penyidik ya? Penyidik ya.
pernah sebelumnya mengambil sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap barang elektronik? Sering. Sering. Jadi kami biasanya apabila ada informasi terkait CCTV di lokasi kejadian itu, kita mengambil kemudian mengganti ini untuk bisa yang punya. Yang diambil datanya atau di VR-nya atau barangnya? Jadi berdasarkan pengalaman kami di penyidikan, pernah itu menjadi masalah begitu penyidik langsung tanpa sertifikat mengcopy dari DVR dan itu dipermasalahkan di persidangan karena dia tidak punya keahlian. Makanya kemudian kami di penyidik biasanya itu di Polda Metro mengambil kemudian mengganti, setelah itu menyerahkan pelapor untuk dibuka sesuai dengan sertifikasi dari mereka dalam rangka pembuktian. Artinya untuk ngambil datanya aja dipermasalahkan di pengadilan, saksi bilang kan? Ya. Apalagi ngambil barangnya. Ya. Tadi saksi sampaikan di rumah saksi kalau di VR-nya salah satu rusak, itu CCTV tidak berjalan. Ini di VR-nya diambil. Ya, apakah tidak mengganggu sistem yang di pos sapam tadi? Saya kan tidak tahu di VR itu diambil atau tidak. Saksi tidak tahu mengenai Saya hal tidak tahu. kapan. Kalau itu diambil, saksi kan pernah sebagai penyidik, itu bisa diambil suka-suka gitu atau memang harus ada prosedurnya? Penyidik yang harus mengambil. Yang saya tanya, apakah harus ada prosedur atau cuma bisa ngambil gitu aja? Ya harap ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Apa Iya. prosedurnya? Ya saya nggak tahu karena saya bukan penyidik lagi. Jangan tanyakan pendapat ke saya terkait dengan pengambilan CCTV. Enggak, tadi saksi sampaikan saksi pernah juga. Ya, Kelengkapan prosedurnya apa saja secara administrasi? ya tanyakan ke penyidik, jangan tanyakan ke saya. Baik. Serah saksi lah ya mengenai hal Iya. itu. Tadi saksi sampaikan saksi 2 kali yang menyuruh Hendra Kurniawan ya untuk cek dan menambahkan CCTV ya. Tanggal 8 dan Tanggal 8 dan pagi tanggal 9. 9, Ya? Tanggal 9 ya. Tadi saksi sampaikan, saya catat itu tujuannya diambil biar untuk terang kasus. Itu tadi saya catat keterangan saksi. Ya, harusnya seperti itu. Tadi kan saksi sampaikan juga, ternyata saksi mengetahui ini bukan cerita sebenarnya, tapi adalah skenario yang saksi sampaikan kan? Itu di tanggal 13 baru saya mengetahui. Enggak, di awal kejadian di hari Jumat tanggal 8, kan saksi sebenarnya sudah mengetahui, ini bukan cerita sebenarnya. Iya, Tanggal 8 itu kan? iya. Artinya di tanggal 9 saksi juga mengetahui kan, kalau itu bukan cerita sebenarnya. Ya, saya masih bertahan dengan. Kenapa saksi sampaikan kepada saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan, cek CCTV komplek untuk buat terang kasus? Setelah saksi tahu ini cerita bukan sebenarnya untuk membuat terang. Saya sudah sampaikan tadi bahwa. Tadi sudah disampaikan. Kalau saudara simak tadi sudah disampaikan. Ya. Yang lain saja. Yang sudah ditanyakan, jangan tanyakan lagi. Terkait yang hari Jumat, Iya. untuk kepentingan apa Ari Cahya saksi panggil datang ke Duren 3? Saya sudah sampaikan tadi bahwa karena saya berpikir bahwa ini anggota Mabes Polri, ya saya hubungi Bareskrim. Karena saya juga pernah jadi Kasubdit 3, hubungilah Subdit 3 pengganti saya itu untuk datang ke lokasi. Tapi karena dia ada di Medan, maka kemudian Ya, tadi sudah diterangkan. Tadi saksi sampaikan Ari Cahya untuk bergabung dengan tim olah TKP. Apa memang seperti itu? ya harusnya begitu ya. Kalau dia tidak lakukan ya tanyakan ke Ari Cahya, kenapa dia tidak melakukan itu. Baik, terkait di hari Senin ya, tanggal 9 tadi, apa sebetulnya yang saksi sampaikan kepada Cuk Putranto terkait dengan CCTV yang sudah diserahkan ke Polres? Saya tidak tahu kalau itu sudah diserahkan, karena waktu itu akan ada expose, saya
berpikir bahwa posisi TV waktu Jumat, Sabtu, Minggu ini saya belum lihat, makanya saya perintahkan ke Cuk, CCTV-nya di mana? Dia sampaikan ada sama saya. Udah kamu copy terus lihat isinya. Nggak apa-apa komandan. Ya nggak apa-apa, kamu jalanin aja perintah saya. Selanjutnya saksi ada menyuruh nonton ya pada Cuk Putranto ya? Saya menyuruh mengcopy dan melihat isinya. Melihat isinya. Setelah dilihat isinya, apakah Arif Rahman ada bersama Hendra Kurniawan datang ke ruang saksi di tanggal 13? Tadi udah saya Tadi sampaikan. sudah saya tanyakan, pertanyaan saya sendiri tadi. Bahkan saya tanyakan lagi apakah sendiri atau bersama HK. Dijawab oleh saksi sendiri. Sudah ditanyakan tadi. Nah, cukup panjang lebar saya tadi menanyakan kepada saksi. Kita juga butuh waktu ya. Ini PH juga belum. Yang lain kalau sudah nggak ada yang lain ya silakan dialihkan ke yang lain. Ya baik, mohon izin melanjutkan yang mulia. Saksi ya, saksi kan hadir di sini dalam rangka membuktikan perbuatan perkara terdakwanya Irfan. Jadi saya mulai dari sebenarnya saksi sudah mengakui ya bahwa saksi membuat kebohongan. Ya, kita berangkat dari sana. Saksi pada tanggal 8 tadi membenarkan memberikan perintah atau kata-kata kepada Hendra Kurniawan untuk cek CCTV komplek. Ya. Apakah pada saat itu yang maksud saya dalam rangka apa saksi memerintahkan Hendra Kurniawan itu, dalam konteks kegiatan apa? Ini kan ada banyak konteks ini, apakah itu penyelidikan tindak pidana atau penyelidikan paminal, dalam konteks apa saksi memerintahkan HK pada saat itu? Ya, dalam konteks penyelidikan. Penyelidikan apa? Tindak pidana? Ya, yang dilakukan oleh anggota. Ini memerintahkannya penyelidikan tindak pidana, padahal saksi tahu pada saat itu sudah ada Satuan Reskrim Polres yang melakukan penyidikan malah pada tanggal 8. Ini apa maksudnya ini? Hal yang berbeda atau sama? Saya melihat bahwa anggota Polres ini sedang olah TKP. Ya. Kemudian ya untuk membantu silakan untuk mengecek CCTV. Kebetulan di situ ada juga Ari Cahya. Mereka ya silakan untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar komplek. Ini tanggal 8 ya? Tanggal 8. Saksi sudah memerintahkan kepada Hendra Kurniawan dan Acai. Pertama, sudah ada penyidiknya yang benar-benar sedang mengolah TKP. Dan CCTV yang komplek yang saksi masukkan itu tidak jauh berada dari TKP. Yang kedua, ini kan yang saksi mintakan adalah Karo Paminal, bukan penyidik biasa. Dan juga ada Acai dari Bareskrim yang bukan dari Polres. Apakah wajar? Maksud saya, memang itukah tujuannya pada saat itu? Atau saudara ada meminta perintah yang lain selain daripada untuk mendukung penyidikan? Tidak ada. Saya sampaikan tadi ini semua saya lakukan natural. Apa yang harus mereka kerjakan, bantu penyidik. Bantu penyidik ya. Kemudian apakah saksi tahu kemudian ada surat perintah yang dikeluarkan oleh Karo Paminal atas kegiatannya? Setiap surat perintah itu pasti ditembuskan ke saya selaku Kadif Propam. Ya, pertanyaan saya apakah saksi tahu? Ya tahu. Tahu. Kapan saksi diberitahu ada surat perintah tersebut? Itu sudah otomatis. Bukan otomatis, saya menanyakan fakta. Apakah kapan saksi diberitahu ada surat perintah? Ada tembusannya kepada saksi. Ada tembusan ke saya. Berarti saudara sudah tahu. Sudah tahu. Di kapan? Pertanyaan saya kapan yang mulia? Kapan saudara pada saat saudara membaca tembusan itu? Di hari Senin.
Hari Senin. Hari Senin berarti tanggal 10 ya. Tanggal 10 karena itu kan hari kerja, hari libur waktu. Ya. Ditandatanganinya kapan surat itu? Kalau memang saudara membacanya? Tanggal 8 kalau tidak Tanggal 8. Nah, ini konteksnya beda lagi nih, bukan membantu penyidikan, tapi ada kegiatan paminal di sana. Saya kan sudah sampaikan tadi, proses penyidikan awal terhadap tindak pidana yang Tadi dilakukan. saksi sudah menerangkan wajah saya. Betul yang mulia, tapi ini beda yang mulia. Ya. Tadi sudah diterangkan terkait ya, anggota yang melakukan tindak pidana itu dianu oleh Paminal Propam, ya. Itu yang dilakukannya. Selanjutnya diserahkan dan berkoordinasi dengan Reskrim. Ya. Itu tadi. Izin yang mulia, kalau boleh kami ingin menyampaikan, pengertian penyelidikan di Paminal itu seharusnya saksi tahu berbeda dengan penyelidikan tindak pidana. Saya juga sudah tanyakan tadi. Ya, dan saksi mengarahkan itu seolah-olah sama yang mulia. Nah, makanya Karena ingin begini, saya menegaskan bentar kembali. ya, supaya jangan ada salahan, makanya disimak. Bahwa tadi disebutkan ada Perkadif ya, Demikian Perkadif 1 2015 2015. ya, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Saya juga sudah tanyakan itu kepada. Boleh kami bacakan yang mulia pengertian penyelidikan mengenai Perkadif tersebut? Sebentar dulu. Apakah itu tindakan pro justisia atau untuk mengumpulkan bahan keterangan atau full bucket? Belum pro justisia yang mulia. Belum pro justisia. Demikian. Itu artinya pengumpulan bahan dan keterangan. Bahan keterangan. Karena terkait anggota itulah tadi. Betul yang mulia. Nah, yang sudah tanyakan itu apa? Yang saya tanyakan, adanya surat Paminal itu sendiri itu aneh yang mulia. Karena posisinya penyidikan tindak pidananya kan sudah berjalan. Artinya tindak pidana yang saudara duga itu di surat Paminal tersebut itu sebenarnya sudah ada. Kenapa lagi ada surat dari Paminal untuk adanya dugaan tindak pidana? Itu yang ingin saya tanyakan yang mulia. Padahal saksi mengetahui bahwa telah berjalan penyidikan tindak pidana terhadap subjek yang sama. Subjek yang sama, personil Polri yang sama, yaitu Yosua korbannya. Kan masih perlu ada pendalaman yang harus dilakukan oleh Propam. Sama dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu orang Kapolres. Itu sudah dari KPK. Tapi kami tetap masuk, melakukan pengecekan, melakukan penggeledahan terhadap ruangan Kapolres. Kemudian kita periksa, kita kumpulkan keterangannya, kita PAI. Setelah itu kami limpahkan ke Tipikor. Itulah Itu sudah sering alasannya ya. dilakukan. Jadi tadi juga sudah saya tanyakan ya, kalau disimak ya, juga untuk penyidikan tidak dilakukan. itu proses pro justisia, Ya, due proses ya. siap. Nah, itu ya penuntut umum ya. Baik yang mulia, kami lanjut. Jadinya sebatas pengumpulan dan karena saya juga tanya kapan diserahkan. Itu tadi saya sudah tanyakan itu juga. Ya. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saudara sudah tegas mengakui bahwa ada skenario yang saudara buat dan rancang sebelum saudara menghubungi pihak-pihak yang lain, gitu ya? Iya. Terhadap perintah, lagi saya tanyakan terhadap perintah yang saudara berikan kepada Hendra Kurniawan tersebut, yang saudara maksud memang hanya CCTV komplek, karena itu kata-kata yang saudara sampaikan kepada Hendra Kurniawan. Iya. Tidak ada yang lain objeknya? Tidak ada. Tidak ada. CCTV komplek yang saudara maksudkan tersebut, apakah saudara juga menyebutkan untuk yang penting-penting saja? Tidak sampai ke situ secara teknis. Apakah HK ada menanyakan kembali kepada saudara? Maksudnya untuk memperjelas perintah saudara tersebut, yang mana Pak Sambo gitu, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian saudara juga membenarkan bahwa tanggal 9 saudara mengecek kembali, menanyakan kembali kepada HK? Iya. Sudah ya.
Apakah pada tanggal 9 itu saudara sudah mengetahui posisi DVR-nya di mana? Saya belum mengecek kembali. Jadi yang saudara terima laporan dari HK apa? Tanggal 9 itu belum laporan. Dia laporan di tanggal 10 pada saat di kediaman saya panggil jam 20 sebelum berangkat ke Jambi. HK melaporkan sudah dicek dan diamankan CCTV, sudah koordinasi dengan penyidik. Sudah dicek dan diamankan CCTV. HK memberitahu siapa yang melakukan pengamanan CCTV? Tidak. Apakah HK mengatakan ada di mana CCTV itu pada tanggal 10? Tidak. Tidak juga. Baik. Lantas kenapa pada tanggal 11 Anda langsung menanyakan kepada Cuk? Tahu dari mana Anda bawa barang itu ada sama Cuk? Karena waktu itu saya masih berpikir bahwa akan ada ekspos terhadap kasus itu. Karena dia adalah SPRI saya menanyakan ke Cuk. Dalam konteks SPRI? Iya. Padahal yang terakhir memberikan laporan itu adalah HK. Ya, saya juga sudah lupa terkait dengan pernyataan HK di hari Minggu itu. Karena, dan perintah tentang CCTV ini apakah Cuk juga mengetahuinya pada tanggal 8 atau 9? saya tidak tahu pasti. Saudara ada tidak memberitahukan kepada Cuk? Iya. Ada? Saya Ada. tidak memberitahu. Tidak memberitahu. Baik. Kemudian saksi setelah kejadian, saksi benar menghadap pimpinan pada saat itu, Kapolri? Saya sudah sampaikan tadi. Ya. Apakah juga saksi setelah menghadap pimpinan itu ada mengumpulkan Pak Beni Ali, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria? Saya hanya bertemu mereka. Di ruang. Apakah ada menyampaikan beberapa poin penegasan-penegasan terhadap tindakan yang akan dilakukan? Di mana ini? Ketika bertemu dengan mereka tersebut? Di ruang Kapolri atau Setelah bertemu dengan Kapolri, keluar dari ruang Kapolri? Iya. Itu pada saat selesai menghadap pimpinan Polri, saya menuju ke ruang Biro Propos. Setelah saya memanggil dan mengumpulkan 3 orang ini, saya sampaikan. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan pejabat utama Propam. Di situ ada Karo Paminal, ada Karo Propos dan beberapa kabak. Saya sampaikan nanti ditangani oleh, setelah dari Propos ditangani oleh Paminal, kemudian nanti koordinasi dengan penyidik. Apakah ada salah satu poinnya saudara meminta untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja? Oh iya, saya sudah Ada poin itu ya? Ada poin itu. Apakah sebelumnya saudara ada dalam skenario saudara menceritakan tentang di Magelang? Saudara ceritakan kepada HK dan kawan-kawan? Waktu itu saya setelah kejadian itu memang masih bingung apakah kejadian di Magelang ini harus saya ikutkan di cerita yang tidak benar itu. Tapi kemudian saya putuskan itu tidak usah karena pasti akan ditanyakan kembali terkait peristiwa itu ke istri saya. Kemudian saya putuskanlah seperti itu. Betul, itu kan pikiran saudara. Pertanyaan saya, ini kan kalimat yang saudara sampaikan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Betul. Artinya sebelumnya saudara ada menceritakan kejadian Magelang kepada Hendra Kurniawan dan kawan-kawan? Itu saya ceritakan hanya tidak sampai keseluruhan, hanya karena waktu itu saya masih bingung apakah ini dimasukkan atau tidak. Akhirnya kemudian saya putuskan tidak usah dimasukkan. Begitu ya? Iya. Baik. Tadi apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu, alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara? Iya. Betul. Tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pelecehan itu sendiri,
dibuat laporan polisinya pada tanggal 9. Pada tanggal 9 iya. Iya. Bukankah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi, tidak mau membuka masalah itu, malah membuatnya menjadi laporan polisi? Itulah saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu. Karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat. Tapi karena saya percaya diri, karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada, tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab. Betul. Kan saya sudah akuin semua bahwa itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah di Magelang. Kan begitu. Iya. Maksud saya begini, artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak valid lagi setelah tanggal 9. Itu pendapat Anda. Maksud saya begitu, karena Anda melaporkannya tanggal 9. Saya kan sudah sampaikan, di tanggal 8 malam, tanpa seizin istri saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di Duren 3. Begitu ya. Tanggal 9 pagi, saya sampaikan ke istri saya, marah, kenapa harus saya dibawa-bawa? Tapi saya bilang, saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Iya. Nggak mungkin saya tarik semua. Ya sudah saya jalanin aja, saya tanggung jawab. Oke, baik. Saksi mengetahui bahwa CCTV yang berada di Gapura lapang basket tersebut menyorot kepada rumah saksi? Iya. Tahu? Tahu. Tahu ya, baik. Cukup yang mulia.